Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dapat sama-sama berkumpul di Masjid Paripurna Darul Amal ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat fardu zuhur. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita adakan tausiah sembari 15 atau 20 menit. Semoga nanti wejangan ilmu dapat menguatkan iman kita, lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah menjaga perbuatan baik. Istiqomah itu bisa juga disampaikan adalah konsisten. Atau juga istiqomah itu sering kita sampaikan adalah tetap pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina amanu qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka itu berkata, Tuhan saya Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka itu tetap pendirian. Mereka itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah ini senantiasa didampingi oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu menyampaikan kepada orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Wa absiru bil jannah. Kamu pasti menang. Kamu mendapatkan keberuntungan. Kamu mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun. Ini adalah janji Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Siapa yang kita contoh dalam istiqomah ini? Yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah digoda orang kafir. Bagaimana cara menggodanya? Pertama, waktu itu dalam bentuk akidah. Islam mulai berkembang, ya, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab mulai resah. Kalau begitu, wahai Muhammad, kata Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang kafir lainnya, kita
toleransi saja dalam akidah. Hari Jumat kami sholat ke masjid, kemudian hari-hari lainnya kamu ikut menyembah Latta wal Uzza, menyembah patung. Toleransi yang salah. Ini disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Nabi. Maka turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakan Muhammad, ya, kamu tidak menyembah apa-apa yang aku sembah dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga sebaliknya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Tidak ada toleransi dalam akidah dan tidak ada toleransi dalam ibadah. Nah, ini jelas. Di situ istiqomah kita. Jadi kalau ada nanti umat Islam, maaf-maaf kita, ya, ikut-ikutan tentang ibadah orang lain, ini tidak istiqomah. Yakin, ya, ragu kita keimanannya. Ini yang pertama. Kemudian istiqomah Rasul lagi yang kita lihat, begitu Islam sudah berkembang 8 tahun Rasulullah SAW mengembangkan Islam di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Islam mulai berkembang. Datang juga Abu Jahal dan Abu Lahab bersama orang-orang kafir lainnya. Muhammad, jangan sebarkanlah Islam. Kita sama-samalah, damai kita. Bagaimana cara damainya? Kamu kalau umpamanya ingin menjadi orang kaya, kami berikan harta sebanyak-banyaknya. Engkau Muhammad menjadi orang kaya di Arab ini. Nah, ini. Itu kan tergoda kita kan. Sama sekarang ini, hati-hati iman kita digoda dengan harta. Ada datang umpamanya yang nyogok kita, hati-hati. Hati-hati. Kemudian ya Muhammad, kata utusan Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau sudah kamu mendapatkan harta menjadi orang kaya, kalau tidak cukup itu, akan kami angkat engkau Muhammad menjadi pimpinan kami. Menjadi pimpinan kami. Menjadi presiden, sampai begitulah. Kalau tak cukup itu lagi Muhammad, apa keinginanmu? Perempuan akan kami kasih siapapun kamu inginkan, dari suku manapun akan kami berikan. Tapi dengan syarat kamu minta, jangan lagi sebarkan Islam dan tinggalkan Islam. 3 kan menggiurkan ini. Kalau kita mungkin ditawari, goyang iman kita kan, diberikan harta yang banyak, diberikan jabatan, usah lagi ikut caleg-caleg langsung dilantik di DPR. Ya kan? Menjurkan ini. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Tidak. Wahai pamanku Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal. Tidak, karena Abu Jahal itu paman dia, pangkatnya. Tidak, wahai Abu Jahal dan Abu Lahab. Walaupun nyawaku taruhannya. Ini kan akidah ini, Pak. Maka dari itu tahun-tahun politik ini hati-hati kita. Hati-hati kita. Karena ini nanti datang. Datang orang menyogok kita. Datang orang nanti menawarkan kita. Hati-hati. Karena Nabi menyampaikan, La'anallah ar-ra'si wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Finnar, tempatnya neraka. Itulah ulama tafsir mengatakan, kenapa ujung ayat ini finnar? Ya, kenapa tidak ayatnya dosa gitu? Kenapa tak dosa ujungnya? Kalau dosa bisa taubat.
Kalau menerima sogok tak bisa taubat. Solatlah taubat umpamanya, diterimanya maaf kita kan? Terimanya. Taubat dia tak bisa taubat. Saya jujur aja saya bilang, Pak, ada dah caleg datang ke rumah saya. Dari mana tak tahu, kena umum aja kita ceritakan, kena nilai. Berapa Pak Ustadz di rumah ini yang milih? Saya bilang 6. Kan tak boleh berdusta kita kan? Mau tak Pak Ustadz kalau sepaket? Kota, provinsi, DPR RI. Saya bayar satu paket itu 300.000 kali 6. Berapa Pak ini? 3 kali 6 kan 18, 1.800.000. Bahaya kan? Kalau saya terima, alangkah rendahnya saya. Kalau saya terima, alangkah hinanya saya. Kalau terima, alangkah banyaknya dosa saya. Bapak mungkin tak nyaman apa yang saya sampaikan. Jangan dijual akidah kita. Banyak sumber duit lagi. Banyak sumber duit lagi, Pak. Banyak sumber duit lagi. Kenapa ini saya sampaikan? Saya bertanggung jawab tentang hal ini. Kenapa pencerahan agama mesti disampaikan? La'anallah, Allah melaknat. Ujungnya finnar. Finnar itu artinya tidak disatakan di situ dosa. Kalau dosa Pak bisa kita minta ampun. Istighfar kita 100 kali. Ini tak bisa minta ampun. Sampai begitulah penjelasan ulama ya yang saya sampaikan. Maka kita istiqomah. Istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, ya, insya Allah Allah membantu kita. Allah membantu kita. Ya. Itulah sering saya katakan bahwa di dalam pendapat ulama dan hadis-hadis yang saya baca, tidak ada rukhsah bagi orang yang ar-ra'si wal mursati. Tidak ada keringanan. Karena ada orang berpendapat, semua orang gitu Pak Ustadz. Kalau tak begitu tak bisa kita. Itu tak ucapan. Kan ada gitu Pak ya. Semua orang gitu Pak Ustadz. Ada lagi nelpon saya kayak gitu. Pak Ustadz ikut main Pak Ustadz tahun ini. Main apa maksudnya? Ada mau kita kondisikan. Ustadz minimal dikondisikan Marsanto 200 orang. Wah, hebat kali ya. Bagaimana saya bisa mengajak Pak Edi kan? Pak Edi dah pilihannya jelas. Ya kan gitu. Tak bisa. Ah kan gitu. Cuman saya mengajak Pak ini, Pak Meradam, sedangkan pilihannya jelas. Tentu pilihannya yang keyakinan dia kan gitu. Ya. Keyakinan dia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini istiqomah. Siapa lagi contoh kita istiqomah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Begitu Bilal bin Rabah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedengaran Abu Jahal, kedengaran Abu Lahab, datang Al-Gojo ditarik dari rumahnya. Pakai kuda, kemudian dibawa ke tanah lapang, kemudian kulitnya terkelupas, kemudian lagi diimpit dengan batu. Tidak ada yang bisa dia ucapkan kecuali ahad, ahad. Ya, kata Abu Jahal, wahai Bilal bin Rabah, kembali menyembah Lat wal Uzza. Jangan lagi ikut Rasulullah, jangan lagi beriman kepada Rasulullah. Ikutlah saya menyembah Lat wal Uzza. Kami berikan keistimewaan kepadamu. Kami berikan kemudahan kepadamu. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahad. Ahad. Ahad itu artinya Allah Maha Esa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, datang Abu Bakar Siddiq. Siapa yang kau siksa? Itu Abu Jahal. Ini budak hitam. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kalau begitu, boleh tidak saya tebus? Ditebus. Ya, karena dia budak pada zaman itu dibolehkan menebus. Akhirnya dibebaskan. Kenapa yang kita ambil contoh dari sini? Begitulah istiqomahnya Bilal bin Rabah dalam akidah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak contoh-contoh lain. Jadi kalau
kalau orang-orang istiqomah ini memang punya tantangan, Pak. Kalau tidak punya tantangan, tidak bisa. Begitu juga kita kerja. Kita kerja itu kan harus istiqomah. Istiqomah. Bagaimana seperti saya lah umpamanya guru selama 30 tahun. Istiqomah. Kalau masuk jam 7, ya sebelum jam 7 sudah datang. Kalau tidak, tak usah jadi guru. Pegawai gitu juga. Umpamanya absen umpamanya jam 7.30. Memang dia masuk jam 7.30. Kalau enggak nanti, jangan jadi pegawai. Gitu. Kenapa kita disumpah bekerja untuk istiqomah melayani masyarakat? Jadi begitulah kita istiqomah. Istiqomah kita dalam ibadah, istiqomah kita dalam bekerja, istiqomah kita dalam akidah. Inilah sampaikan. Kalau kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat. Malaikat itu apa? Mengayomi kita. Sehingga Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Berjuang ada jalan yang lurus, jangan bengkok-bengkok. Jangan bengkok-bengkok. Wabshiru bil jannah. Kamu sukses insyaallah. Tempatmu di surga. Allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pembahasan istiqomah ini banyak ya. Mudah-mudahan nanti akan kita sambung. Terakhir, saya minta izin kepada jamaah. Saya akan meninggalkan Marsan selama 20 hari. InsyaAllah pergi umrah besok. InsyaAllah pergi umrah besok. Dan itu nanti saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah berikan kekuatan. Dan Marsan ini Allah jaga, masjid ini juga Allah jaga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.